Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Baik, kita langsung saja ke soal SBMPTN tahun 2020 mata pelajaran Geografi. Oke, soal nomor 1. Dalam setahun, matahari memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Tanggal 23 September, matahari beredar pada garis A. Balik barat, B. Balik timur, C. Khatulistiwa, D. Balik utara, E. Balik selatan. Oke, diberikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. Khatulistiwa. Karena dalam setahun, matahari memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Tanggal 23 September, matahari beredar pada garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Oke, ke soal nomor 2. Zona ekuator ternal atau DKAT yang sedang berada di atas Sumatera merupakan daerah yang A. Memiliki temperatur udara paling rendah, B. Memiliki temperatur udara paling tinggi, C. Merupakan pertemuan angin muson yang terjadi di khatulistiwa, D. Memiliki tekanan udara tertinggi, E. Memiliki penguapan yang rendah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. Memiliki temperatur udara paling tinggi. Jadi, DKAT atau daerah konvergensi antar tropik adalah daerah yang sangat luas, suhu udaranya tertinggi, dan suhu udara yang tinggi tersebut menyebabkan tekanan udara menjadi rendah. Oke, ke soal nomor 3. Dampak negatif yang timbul akibat pengembalaan ternak skala besar terhadap kualitas air permukaan adalah peningkatan A. Bakteri coliform, B. Unsur N dan S, C. COD dan POD, D. Unsur P dan Ca, E. Unsur Mg dan K. Baik, saya beri waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Bakteri coliform. Karena dampak dari proses penggembalaan ternak besar adalah kotoran hewan ternak tersebut yang banyak mengandung bakteri coliform. Bakteri ini akan terakumulasi ke dalam air permukaan ketika kotoran terangkut oleh air permukaan, baik dari hujan atau yang lainnya. Baik, kita langsung ke soal nomor 4. Hujan konveksi di dataran Jakarta terjadi karena A. Pemanasan yang intensif oleh matahari, B. Pertemuan dua massa udara di daerah front, C. Proses kondensasi uap air di daerah bayangan hujan, D. Pertemuan dua massa udara di daerah bertekanan tinggi, E. Proses kondensasi uap air di Teluk Jakarta. Oke, saya berikan waktu 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah D. Pertemuan dua massa udara di daerah bertekanan tinggi. Karena Jakarta merupakan wilayah DKAT yang terletak di pinggir Laut Jawa, sehingga hujan yang terjadi tipenya konveksi karena pengaruh dari pertemuan massa udara panas atau dingin di daerah bertekanan tinggi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Pertumbuhan penduduk yang berjalan dengan perlahan-lahan ditandai dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian tinggi adalah A. Periode stasioner, B. Periode pertumbuhan menurun, C. Periode pertumbuhan cepat, D. Periode statis, E. Periode alami. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Periode statis. Karena periode pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 4 macam, yaitu periode statis, pertumbuhan cepat, menurun, dan stasioner. Pertumbuhan penduduk yang berjalan dengan perlahan-lahan ditandai dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian tinggi adalah periode statis. Oke, kita langsung ke nomor 6. Wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana gempa bumi adalah A. Aceh, Pontianak, dan Yogyakarta, B. Padang, Riau, dan Denpasar, C. Lampung, Bangka, dan Sumbawa, D. Nias, Lombok, dan Maluku Utara, E. Belitung, Papua, dan Flores. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab.
Baik, jawaban yang benar adalah B, Padang, Riau, dan Denpasar. Karena wilayah yang rawan gempa adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. Oke, ke soal nomor 7. Konsep esensial geografi yang digunakan untuk menjelaskan fenomena urbanisasi adalah A. Segregasi, B. Integrasi, C. Interaksi, D. Distribusi, E. Polarisasi. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Segregasi. Jadi, segregasi itu adalah pemisahan kelompok, ras, atau etnis. Kalau integrasi itu suatu keadaan di mana kelompok etnik beradaptasi dan bersifat konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, tetapi tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Interaksi itu merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Jika distribusi itu adalah persebaran, sedangkan polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Baik, kita langsung ke soal nomor 8. Penyebab munculnya fenomena supermoon di Indonesia pada tanggal 19 Maret 2011 adalah A. Posisi bumi, bulan, dan matahari berada pada jarak paling dekat. B. Munculnya penumbra atau bayang-bayang saat bulan purnama. C. Bulan purnama terjadi pada saat kondisi cuaca cerah. D. Matahari dan bulan berada pada jarak paling dekat. E. Bulan dan bumi berada pada jarak paling dekat. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Bulan dan bumi berada pada jarak paling dekat. Jadi, supermoon itu merupakan fenomena ketampakan bulan lebih besar daripada biasanya, yaitu bulan purnama dengan ketampakan bulan paling besar. Supermoon dapat terjadi pada saat bulan dan bumi sedang sedekat-dekatnya. Oke, kita langsung ke soal nomor 9. Frekuensi getaran gempa vulkanik jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gempa tektonik karena A. Setiap erupsi disertai gempa berkali-kali. B. Energi gempa dilepaskan secara bertahap. C. Cadangan energi gempa vulkanik sangat besar. D. Jumlah gunung api banyak dan tersebar merata. E. Pasca gempa tektonik selalu disusul erupsi gunung api. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Energi gempa dilepaskan secara bertahap. Karena pada gempa vulkanik, dapur magma hanya memiliki satu outlet. Oke, ke soal nomor 10. Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku merupakan contoh laut transgresi. Sebab laut transgresi adalah laut yang terjadi karena adanya genangan air laut terhadap daratan sebagai akibat kenaikan permukaan air laut sekitar 60-70 meter pada waktu berakhirnya zaman es. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Jadi, Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku itu merupakan contoh laut ingresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena adanya genangan air laut terhadap daratan sebagai akibat kenaikan permukaan air laut sekitar 60-70 meter pada waktu berakhirnya zaman es. Oke, kita langsung ke nomor 11. Pertumbuhan industri di Amerika Serikat sangat pesat sejak abad ke-19 hingga sekarang, sebab faktor pendukung pertumbuhan industri di Amerika Serikat berupa ketersediaan bahan mentah dan transportasi yang baik.
perkembangan teknologi yang memadai dan sumber daya manusia. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, pertumbuhan industri di Amerika Serikat sangat pesat sejak abad ke-19 hingga sekarang, yang disebabkan oleh faktor pendukung pertumbuhan industri di Amerika Serikat berupa ketersediaan bahan mentah dan transportasi yang baik, perkembangan teknologi yang memadai, dan sumber daya manusianya. Oke, ke soal nomor 12. Masalah sumber daya alam adalah penyebarannya yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan dan teknologi. Sebab, barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual bergantung pada pemanfaatannya. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah A. Pernyataan dan alasannya benar, dan keduanya pun menunjukkan hubungan sebab akibat, karena pemanfaatan barang tambang itu berkaitan dengan penguasaan iptek. Oke, ke soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Distribusi arus energi. 2. Kualitas dan harga material. 3. Instalasi pembuangan akhir. 4. Keamanan lokasi bencana. Konsep pembangunan berkelanjutan yang melibatkan bentuk dan struktur permukiman eco-friendly di wilayah pinggiran kota besar adalah yang memperhatikan perimbangan A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawabannya benar. Karena prinsip eco-friendly adalah pemanfaatan sumber daya alam, penggunaan material dan teknologi yang ramah terhadap alam. Oke, ke soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kerapatan tanaman di permukaan jarang. 2. Air terinfiltrasi dan masuk ke dalam diaklas. 3. Durasi curah hujan relatif pendek. 4. Air berada jauh di bawah permukaan tanah. Wilayah bebatuan gamping sering mengalami kekeringan karena A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Air terinfiltrasi dan masuk ke dalam diaklas, dan air berada jauh di bawah permukaan tanah. Jadi, wilayah bebatuan gamping sering mengalami kekeringan karena 1. Air terinfiltrasi dan masuk ke dalam diaklas atau retakan pada batuan gamping, sehingga air yang masuk ke tanah itu sedikit. Kedua, air berada jauh di bawah permukaan tanah atau sumber air berada pada lapisan impermeable atau kedap air. Baik, soal terakhir nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Persebaran curah hujan. 2. Jenis penggunaan lahan. 3. Tingkat kepadatan penduduk. 4. Relief permukaan bumi. Jenis informasi karakteristik permukaan bumi yang dapat diperoleh dari peta rupa bumi Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Peta rupa bumi Indonesia adalah peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah NKRI. Peta RBI memiliki informasi antara lain jenis penggunaan lahan dan relief permukaan bumi.
Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi tahun 2020. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.